kita lanjutkan. Nah, saya masuk dulu ke materinya ya. Jadi nanti untuk ujian online ini adalah kisi-kisinya ya. Jadi kisi-kisinya seperti ini ya. Kita lihat ya, coba saya coret-coret di sini. Susah kalau pegang ini dua-duanya. Oke. Ya. Jadi soalnya itu adalah mengenai pengenalan kontak center. Pengenalan itu apa sih gitu ya? Apa peranan, fungsi, ya, kanal, juga promosi, siapa pelanggannya, itu seputar itu pengenalannya ya. Nah ini khusus untuk manajer itu tidak ada pengenalan karena kalau manajer sudah kenal harusnya ya. Ya. Terus ada pelayanan. Ini ada pelayanan, semua dapat pelayanan. Pelayanan itu apa? Informasi, keluhan, transaksi, permintaan, dan saran. Kalau tugas tanggung jawabnya, tentunya semua juga dapat ada tugas tanggung jawab. Kompetensi ini kebetulan diprioritaskan untuk agent, team leader, dan QA trainer. Sedangkan ini supervisor, manager, IT, dan DC, karena tugasnya sudah spesifik, kita abaikan kompetensinya ya. Kemudian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini dibutuhkan khususnya agent besar nilai ininya, team leader butuh, QA, supervisor. Yang IT support, DC juga itu diabaikan. Teknologi ini karena suka protes ya, teknologinya ini susah, maka kita hilangkan di agent, team leader, dan QA. Itu hanya tersisa di supervisor dan juga IT support ya. Kalau IT support bilang susah ya itu kelewatan soalnya bidangnya gitu ya. Untuk skrip layanan ini khusus untuk agent, team leader, dan QA. Yang ini nggak usah ya, ini skrip layanan karena menyangkut cara melayani. Service level, ini perhitungan service level, ini adanya di sini nggak usah karena bukan menjadi indikator utama mereka, maka service level itu ada di supervisor, IT, dan desk control. Sebetulnya IT tidak terlalu, tapi tetap kita masukkan itu sebagai indikator penting ya. Untuk kinerja ini khusus untuk agent aja, maksudnya kinerja teori ya. Tapi perhitungan kinerja itu diberikan untuk tim leader, QA, sampai ini. Cuma bedanya ya, tim leader QA itu perhitungan kinerjanya menggunakan kinerja agent. Sedangkan supervisor, IT, dan desk control itu perhitungan kinerjanya menggunakan kinerja contact center. Jadi kalau yang ini adalah agent, kalau yang 3 ini adalah kinerja contact center. Beban kerja itu diberikan buat sub manager dengan DC. DC ini secara khusus menghitung beban kerja. Kemudian penjadwalan hanya diberikan untuk desk control. Perhitungan biaya hanya diberikan untuk manager ya, karena biasanya menghitung. Dan analisa data itu ada 10 soal ya. Kira-kira seputar data, survei, kinerja. Itu ya materinya ya. Nah, mari saya bahas satu persatu ya. Nanti teman-teman karena online pakai aplikasi ini, namanya quiz.icca.co.id. Teman-teman besok juga akan ada tryout menggunakan ini, ya. Nah, soal tahun ini menggunakan sequence, soalnya nomor 1 sampai 50. Jadi mengerjakannya dari 1 sampai 50 berurut, ya, tidak bisa mundur. Ya, ini pantang mundur, harus maju terus ya. Nah, tahun ini untuk semua kategori kita menetapkan soal teorinya itu 1 menit, soal analisisnya itu 2 menit, soal perhitungan itu 4 menit. Ya, jadi waktunya setiap soal itu ditetapkan berdasarkan timer.
Jadi kalau Anda misalnya mengerjakan perhitungan lebih dari 4 menit, itu akan pindah ke soal berikutnya. Ya, jadi akan pindah ke soal berikutnya. Ya. Nanti teman-teman akan diawasi lewat Zoom, ya, sehingga teman-teman bisa menggunakan resources yang tersedia di lokasi masing-masing. Ya. Pakai notebook, ya tentunya kalau leader harus pakai notebook ya, atau komputer ya pada saat mengerjakan. Karena kalau Anda pakai handphone itu susah perhitungannya, gitu ya. Tapi harus connect ke Zoom ya. Nah, karena kita sulit untuk mengontrol apakah Anda nyontek atau tidak, maka dipersilakan untuk open book. Ya, jadi nyontek boleh, tapi tidak dibantu. Ya, jadi pada saat kita mulai nanti kita akan lihat dulu, tidak boleh ada virtual background, ya pada saat ujian, dan harus memperlihatkan sekelilingnya dulu baru kita mulai, gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa tidak ada yang berada di lokasi ujian tersebut, gitu ya. Oke. Materinya ini saya jelaskan tadi ya. Nanti saya jelaskan saja satu persatu. Oke. Saya masuk ke materi pertama yaitu pengenalan contact center ya. Secara sekilas ya. Peranan contact center atau pengenalan contact center itu menyangkut ini contohnya, ini contoh soalnya ya. Jadi saya perkenalkan dan contoh soalnya ya. Jadi peranan contact center itu tentunya untuk meningkatkan atau menurunkan dan lain-lainnya gitu ya, fokus itu ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Ya. Salah satu kegiatan contact center adalah membantu pemesanan produk. Jadi dia katakan di sini salah satu pemesanan produk. Hal ini berdampak pada peranan contact center, merupakan peranan contact center yang berdampak pada tentunya pendapatan perusahaan ya. Karena dia ada pemesanan produk. Kalau misalnya di sini tulisannya adalah keluhan, penanganan keluhan, maka itu menjadi suara pelanggan. Tapi bisa juga jumlah pelayanan ya. Kalau misalnya di sini ada kegiatan apa yang sifatnya retensi, ya, cross selling, upselling, itu sebetulnya selain pendapatan dia juga untuk retensi. Kalau untuk biaya, contohnya untuk swalayan, ya, digitalisasi, ya, otomatisasi, ya, biasanya di situ ya. Nah, fungsi contact center itu dibedakan menjadi 4. Marketing, sales, service, dan support. Marketing itu fokus pada orang, sales itu fokus pada rupiah, transaksi, service itu pada permintaan dan keluhan, ya. Oke, permintaan dan keluhan, dan support itu fokus pada unit kerja lainnya. Fokus pada unit kerja, gitu ya. Nah, jadi itu untuk membedakan. Jadi kalau ada kegiatan contact center yang pembukaan rekening, itu sebetulnya untuk marketing. Kalaupun nanti pembukaan rekening harus transfer saldo awal, itu menjadi apa? Sales. Tapi ada 2 kegiatan, ya. Oke. Promosi contact center itu dengan menggunakan fasilitas, media, dan ya. Apa bedanya? Kalau fasilitas itu milik perusahaan, media itu milik publik, produk itu milik pelanggan. Jadi kalau Anda mempromosikan nomor contact center menggunakan, Anda pasang seperti Aqua ini, ya, Aqua ini artinya ini produk, gitu ya. Ya, Anda beli sesuatu barang, terus di kotaknya itu ada nomor contact center, mungkin ini ada nomor contact centernya, ya, itu berarti itu adalah produk. Ya. Tapi kalau Anda sewa barang itu, maka itu adalah fasilitas. Sewa berarti fasilitas. Oke. Kalau Anda pasang di mobile phone, aplikasi mobile phone Anda itu bukan media, tetapi itu adalah fasilitas, ya. Kenapa? Karena aplikasi mobile phone itu milik Anda, milik perusahaan. Pelanggan dibedakan 4, geografis berarti letaknya, demografis berarti orangnya,
ya. Ya, jadi perilaku ini manfaatnya dan psikografis ini adalah gaya hidup. Bedanya di situ, ya. Jadi kalau ada pelayanan contact center tekan 1 untuk bahasa Indonesia, itu adalah demografis. Ya. Tekan 1 untuk pelayanan perbankan, itu adalah perilaku. Tekan 1 untuk layanan platinum, berarti itu adalah psikografis. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Ya. Kalau geografis, biasanya ini dipakainya bukan inbound, tapi dipakainya di outbound. Seperti melakukan outbound untuk pelanggan di area Pondok Indah atau untuk area Sumatera, Sulawesi, ya. Biasanya digunakan untuk kegiatan outbound. Ya. Tapi ada kegiatan tertentu yang mengkombinasikan semuanya. Gitu ya. Ada geografisnya, ada demografisnya, ada perilakunya, ada psikografisnya. Oke. Nah, satu lagi adalah kanal. Kanal layanan itu adalah ada swalayan, ada agent. Human, swalayan dan agent. Bedanya apa? Ya, bedanya adalah di sini kita lihat ya bahwa soal-soal mengenai kanal itu harus sesuai dengan layanannya. Kanal dan layanannya. Misalnya pelayanan IVR untuk keluhan itu tidak bisa. Kenapa? IVR itu swalayan, tidak bisa untuk layanan keluhan, gitu ya. Ya, pelayanan sosial media untuk ganti PIN itu tidak bisa karena sosial media sifatnya publik, gitu ya. Nah, itu perbedaan dari swalayan dan agent. Tapi sosial media itu dianggap bukan pelayanan swalayan, tapi dianggap sebagai layanan agent. Gitu ya. Oke, jadi harus dibedakannya ya, sosial media itu tetap layanan agent. Kenapa? Karena dia chat bantuannya agent. Ya, kalau dia menggunakan robotik, maka dia akan masuk ke chatbot, ya. Oke. Itu mengenai pengenalan kontak center. Ada yang mau ditanyakan? Wah, luar biasa ya. Baik. Oh, ada yang bertanya. Silakan. Itu kan ada soal sequence, Pak. Nah, soal sequence-nya itu kan kalau yang perhitungan tadi ada 4 menit. Nah, kalau saya sebagai desk control, itu kan perhitungannya kan lumayan jelimet tuh. Rumus-rumusnya saya perlu memperhatikan lagi gitu. Setelah saya mendapatkan hasilnya, saya harus nge-review lagi, baru saya nanti yakin untuk menjawab gitu. Nah, biasanya kalau soalnya adalah perhitungan, ini saya lama di soal pertama, Pak, karena saya harus menghitung dulu dan make sure lagi gitu. Nah, terus di soal-soal berikutnya saya cenderung lebih cepat karena sudah ada datanya gitu. Nah, khawatirnya, Pak, kalau seandainya 4 menit gitu, saya nyusun rumusnya gitu ya, terus saya nge-review lagi, ini sudah habis waktunya untuk menjawab, Pak, gitu. Boleh nggak, Pak, ya, request nih, Pak, kalau di soal sequence nanti, ya, terutama perhitungan, mungkin di bagian awalnya menitnya lebih lama, Pak, let's say 5 menit atau 6 menit gitu. Nah, nanti untuk yang soal-soal berikutnya mungkin akan bisa lebih cepat juga menjawabnya, karena itu yang makan waktu. Itu satu, Pak. Terus yang kedua, apakah soalnya nanti perhitungannya apakah lompat-lompat, Pak? Maksudnya kita kan ada perhitungan scheduling gitu ya, terus ada perhitungan ya mungkin KPI gitu ya. Harapannya sih ke depannya perhitungan untuk scheduling rata full, baru kita move ke KPI, nggak lompat-lompat, Pak, KPI terus balik lagi ke scheduling, seperti itu, Pak. Ada 2 aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya berikan gambaran, itu adalah urutan soal yang akan Anda terima. Jadi mulai dari pengenalan sampai dengan analisis, itu akan berurut, ya. Jadi kita tidak akan mengacak urutannya, tapi soalnya akan diacak, ya. Begitu juga untuk mengantisipasi hal-hal tertentu nanti. Kalau sebelumnya jumlah soalnya itu fix gitu ya. Kalau
kalau 5 soal cuma 5 soal yang ada di situ gitu ya. Tapi tahun ini kemungkinan kalau 5 soalnya itu akan ada beberapa soal yang lain di situ gitu ya. Jadi untuk kategori misalnya pengenalan contact center ini ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin Anda dapatnya cuma 5 aja gitu ya. 5. Kita punya bank soal di situ, kita akan cemplungin supaya nanti setiap orang bisa acak gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada yang nyontek sesama temannya, itu bisa kita hindari. Tapi untuk mengenai timer itu kita sudah uji coba gitu ya. Uji coba, dan itu 4 menit adalah waktu yang cukup ya. Jadi teman-teman tinggal latihan aja sebetulnya ya. Oke. Jadi disiapkan saja dulu sebelum Anda berlomba. Saya yakin 4 menit itu waktu yang cukup karena kita udah coba ya. Ya. Untuk menghitungnya mungkin ya ada yang cuma 1 menit, ada yang 2 menit gitu ya untuk menghitungnya ya. Selama tahu cara menghitungnya gitu ya. Nah, hari ini kita ajarkan cara menghitungnya. Oke? Kita lanjut ya. Pelayanan. Ini pelayanan. Jadi untuk semua kategori yang ada dalam ruangan ini, semua kategori leader, hanya ada satu jenis pelayanan yang akan, kita hanya inbound saja. Jadi tidak ada pembahasan mengenai outbound untuk semua ini, ya, untuk jenis pelayanan. Jadi di sini saya kasih singkatan jenis pelayanannya simpatik gitu ya. Singkatan dari saran, informasi, permintaan, transaksi, dan keluhan gitu ya. Ya. Jadi itu simpati, singkatan dari itu gitu ya. Ya, biar teman-teman ada ide, oh bisa ya dibikin singkatan kayak gitu ya. Oke, ya. Jadi saran. Saran itu masukan, keluhan, kritik ya, yang apresiasi ya. Yang bersifat umum sifatnya. Kalau keluhan yang sifatnya khusus harus diselesaikan kepada pelapornya, maka itu keluhan namanya. Oke. Informasi, tentunya informasi, sosialisasi, edukasi. Kalau permintaan, ya, permintaan itu adalah semua yang bersifat hak. Permintaan itu adalah semua yang sifatnya hak, gitu ya. Hak seseorang. Daftar, mohon, gitu ya. Pendaftaran, pembukaan, penutupan, itu semua adalah permintaan. Atau kita kenalnya kalau di contact center request gitu ya. Semua termasuk sesuatu yang salah karena pelanggan. Misalnya salah transfer, salah beli, itu permintaan semua. Ya. Bukan keluhan ya. Ya, keluhan itu kalau providernya yang salah kirim barang, nah itu keluhan, ya. Kalau transaksi pastinya melibatkan uang. Nah, sebenarnya untuk cut outbound saya juga ada idenya gitu ya, menulisnya kata sepakat gitu ya, singkatan dari saran, edukasi, pemeliharaan, keluhan, dan transaksi gitu ya. Soalnya telemarketing ini harus jualan. Tapi saya tidak bahas di sini karena telemarketing tidak masuk di dalam soal Anda. Tugas dan tanggung jawab. Ya. Nah, jadi tadi ya, pengenalan itu 5 soal, pelayanan itu 5 soal, sekarang saya masuk tugas tanggung jawab itu 5 soal. Ini akan berurut. Jadi nanti kalau Anda lomba ini urutannya seperti itu. Ya, jadi Anda ngerjakannya 5, 5, 5 gitu ya. Nah, jadi ini tugas tanggung jawab 5 lagi soalnya. Apa yang ada di situ? Coba kita lihat. Nah, ini salah satunya contohnya adalah tugas tanggung jawab tim leader. Kecuali apa kira-kira jawabannya di sini? Salah satu jawabannya adalah jawabannya apa? A, B, A. Menindaklanjuti permasalahan pelanggan. Kecuali ini berarti mencatat kebutuhan pelanggan.
Ini adalah tugas dari agent, gitu ya. C ya Pak. Agent. Oh ya, ada yang nyahut di situ di Zoom, ya. Ya, halo yang ada di Zoom. Ya, oke, gitu ya. Nah, jadi soalnya begini, ada kata-kata kecualinya, hati-hati ya. Ya, ada minta, Pak, boleh nggak kecualinya itu dibuat bold dan warnanya merah, gitu ya, biar kelihatan. Ya, jangan segitunya juga lah, gitu ya. Gitu. Ya. Ada juga tanya gini, Pak, kok di soalnya ICC itu banyak kecualinya? Gini, filosofinya begini teman-teman. Kita itu tidak hanya mengajak teman-teman berlomba sebetulnya. Kalau saya tuliskan di situ kecuali, kita belajar 4, satu yang salah. Kalau saya tidak tuliskan kecuali, maka kita belajarnya hanya 1. Jadi tujuan kita adalah mengedukasi dengan cara tuliskan kecuali, berarti kita belajarnya 4. Satu saja yang salah. Ya. Kalau tidak ada kecuali itu, maka kita hanya belajar 1, gitu ya. Nah, dari situlah kita generate kata kecuali, gitu ya. Ya, jadi itu filosofinya ya teman-teman, ya. Nah, jadi kan kalau sini kan kita belajar, oh tugas tim leader itu apa? Oh, menindaklanjuti, mengawasi, oke. Yang salah adalah 1. Ya kan? Kita cuma kehilangan 1 saja, ya. Ya, itu filosofinya ya. Nah, ada lagi tugas support. Coba, ini kan ada tugas support ya. Kira-kira jawabannya apa? Jika mayoritas agent mengalami hambatan dalam menyelesaikan masalah pelanggan, maka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan adalah B, trainer. Trainer ya, pastinya. Ya. Kalau back office tanggung jawabnya apa? Menyelesaikan. Kalau ini quality assurance tugasnya apa? Untuk menilai, gitu ya. Menjamin kualitas. Ya, menjamin kualitas. Betul, ya. Oke, teman-teman. Gitu ya soalnya ya, sekitar itu. Ya, kita coba lagi ya. Kebutuhan sumber daya. Ini soal untuk supervisor dan manager. Sumber dayanya itu ada 5, ya. Material, mesin, metode, dan money, gitu ya. 5M. Di atas informasi itu material, teknologi itu adalah mesin, anggaran itu adalah money, dan proses itu adalah metode. Jadi 5M. Nah, di sini beberapa peran penting supervisor terhadap ketersediaan sumber daya adalah berikut. Kecuali. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Tumben gak ribut di Zoom. Di, Pak, di. Jawabannya? Memastikan ketersediaan. Ketersediaan apa? Risiko pelayanan. Rata-rata menjawab D, Pak Andi. D, ya betul sekali D ya. Ketersediaan resiko pelayanan ya. Ya, resiko ya. Nah, itu caranya ya. Baik, kalau gitu. Nah, kita lihat sini ya, sumber dayanya ada di sana. Lanjut. Prioritas kerja. Ini adalah soal prioritas kerja. Salah satu tugas tim leader adalah membantu agen untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Salah satu permasalahan yang sifat penting dan akan tetapi tidak mendesak adalah sebagai berikut. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Jawabannya E? Ya, ini kebetulan ada dimensinya ya, penting dan mendesak. Salah satu tugas E. leader. Apa?
Jawabannya Mengikuti sesi bedah kasplanan. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, Pak Andi. Oh gitu ya. Oke, kita lihat ya. Di sini kata-katanya penting tapi tidak mendesak. Berarti penting tidak mendesak. Berarti di sini ya. Ya kan? Jadi sesuatu yang bisa direncanakan ya. Nah, mana dari situ yang bisa direncanakan? Bedah kasus. Bedah kasus, betul sekali ya. Ini bedah kasus. Kalau yang A itu ada di dimensi mana? Membantu berarti ada di laksanakan. Ini biasanya penting. Dan kalau C meminta QA berarti didelegasikan. Kalau D ini sebetulnya delegasi juga ya, karena minta menghapus email adalah ada di sini ya. Ya. Gitu ya cara dimensinya ya. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan. Oh, sudah cepat sekali ya. Oke, ya. Nah, nanti ujian gitu, cepat sekali gitu. Oh, cepat ternyata ya. Oke. Dan semua soal tadi harus dijawab dalam 1 menit saja. Semua soal tadi harus diselesaikan dalam 1 menit. Ya, jadi harus cepat mengambil keputusan ya. Ya. Ada timernya, ya. Timernya ada Pak di situ. Jadi kalau begitu dia lewat timernya pindah dia secara otomatis, ya. Ya, silakan Pak. Oh, mic-nya. Tolong teman-teman ini bergerak ya. Ya. Ada mungkin teman-teman di luar di sana diminta bantuannya. Oke Pak Andi, kalau misalnya 5 soal untuk 1 soal 1 menit, berarti kan total 5 menit Pak. Ya. Ini apakah ketika kita menjawab pertanyaan lebih cepat, ini sisa waktunya akan diakumulasi ke pertanyaan berikutnya atau tetap berlaku di soal itu saja? Tetap berlaku di soal itu saja. Jadi nggak usah buru-buru, tunggu aja. Dia pindah dengan otomatis. Oke, kemudian kalau kita sudah selesai di 1 soal Pak, kemudian kita mau move ke soal berikutnya, apakah Ya. ada tombol untuk pindah atau tetap menunggu sampai timernya 0 baru pindah? Ada tombol pindahnya. Sebentar, nanti saya demokan ya. Jadi teman-teman yang ini ya, teman-teman itu ada mencoba, Anda bisa mencobanya nanti ya. Ya. Jadi ada tombolnya untuk mencoba. Sebentar, supaya tidak penasaran, saya bantuin ya. Tuh, ada nggak di sini? Oh ini lagi soalnya lagi disusun. Oh nggak bisa ternyata. Oh, sebentar, saya harus ternyata. Wow, wifi-nya di sini ada Kemenq Public ya. Disediain fasilitas sama Kemenq ya. Itu cukup kencang nggak? Saya pindahin switch ke situ ya? Enggak ya?
Ini supaya tidak penasaran ya Pak. Di situ di atas ada timernya di atas. Itu ada timernya di atas. Di bawah ada tombol next di bawah ini. Ada tombol next di bawah. Ini kebetulan lagi loading ya. Oke. Ini ada tombol next. Tapi jangan pencet tombol finish ya, karena kalau finish ini. Tapi ada warningnya. Kalau Anda tekan finish itu ada warningnya dulu. Oke. Kayaknya lambat, jadi saya balik sini aja. Gitu ya Pak. Jadi ada ininya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ada tombolnya, cancel ya. Jadi ada tombolnya. Jadi nggak langsung ke finish kan Pak ya? enggak. Ini ternyata jaringannya kurang bersahabat. Jadi saya nggak bisa buka. Ya, jaringan saya yang kurang. Nanti latihan ya biasa teman-teman. Jadi hari ini. Baik, saya lanjutkan. Kompetensi tim leader. Ini salah satu soal. Agent contact center butuhkan pengetahuan dan berikan pelayanan. Beberapa pengetahuan dibutuhkan di contact center dan berikan pelayanan adalah sebagai berikut kecuali apa? Kompetensi itu ada 3 ya, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Jadi yang ditanyakan pengetahuan. Ya. Oke? Etika pelayanan. Jawabannya adalah Etika pelayanan. Etika pelayanan. etika pelayanan. Nah, tapi teman-teman pengetahuan itu ada beberapa ya. Ada sifatnya informasi produk, ada prosedur, ada ketentuan ya. Jadi kalau di sini sifatnya bukan pengetahuan tapi informasi produk yang dibutuhkan agent itu ada 2, yaitu spesifikasi dan keunggulan produk. Ya, kalau prosedur itu adalah ada 2, prosedur pelayanan dan tindak lanjut. Ya, itu kompetensinya. Nah, kemudian tim leader ini ada kegiatannya meeting, analisa, mentoring, diskusi, dan project ya. Itu biasanya tim leader ya. Kita lihat soalnya. Matriks pengembangan. Matriks pengembangan itu ada dimensi kemauan kerja dan kompetensi. Ya. Coba, ini jawabannya apa? Kemauan kerjanya tinggi, kompetensinya, ya. Jawabannya apa kira-kira? Apa? Jadi berdasarkan dari sini adalah kompetensinya tinggi dan kemauan kerjanya tinggi. Berarti berada di dimensi ini. Berarti kita berikan kepercayaan ya. Ya, kayak gitu ya. Nah, matriks ini matriks pengembangan ya. Ada yang motivasi. Motivasi itu ada 2. Reward atau motivasi berupa punishment ya. Ini ada ya, reward dan punishment. Oke, itu masalah kompetensi pembahasannya. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Kelihatannya sudah menguasai dengan baik ya. Keterampilan komunikasi ya.
Kita lanjutkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini akan dibahas beberapa topik, ya. Khususnya kalimat opini dan fakta. Ya, ini sering digunakan di kontak center kalimat opini dan fakta. Seperti kalau Anda gunakan kata-kata, baik Pak, kita upayakan secepatnya. Ya, baik Pak, kita selesaikan sesegera mungkin. Berarti itu opini. Tapi kalau Anda katakan ini akan diselesaikan dalam 2 hari kerja, berarti itu adalah fakta. Ya. Nah, karena sering digunakan di kontak center, maka kita angkat sebagai topik, ya, yang jadi soal, ya. Nah, kalimat opini dan kalimat fakta. Kebetulan ditanyakan kalimat fakta. Jadi jawabannya adalah kecuali ada yang bilang A, ada B, C, ya. A. Jadi fakta itu sudah terjadi atau akan terjadi dengan waktu yang jelas. Ya. Berarti jawabannya adalah apa? C. Karena C adalah Tidak ada data. opini. Karena mudah itu relatif. Mudah, cepat, lambat, lama, mahal, murah, nyaman, itu semua adalah suatu yang bersifat relatif. Jadi relatif, maka kita sebut sebagai opini. Ya. Karena murah bagi orang belum tentu sama. Ya, mahal bagi seseorang belum tentu sama. Tapi kalau 7 hari kerja pasti ya seragam, ya. Baik. Yang kedua, yang ditanyakan di dalam kalimat ini adalah keterampilan bertanya. Bertanya itu ada terbuka, tertutup, pilihan, dan iya tidak. Ya. Pertanyaan terbuka itu umumnya bebas jawabannya. Tapi kalau tertutup itu biasanya jawabannya spesifik. Menyangkut tempat, waktu, orang, jumlah, itu spesifik. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ada pertanyaan pilihan. Pilihan itu pasti ada pilihannya. Ya tidak itu adalah konfirmasi. Ya atau tidak. Tapi kami tidak menyarankan menggunakan kalimat yaitu yang diakhiri dengan atau tidak, atau belum, atau sudah. Ya, karena itu kita sebut sebagai kalimat yang tidak efektif, ya. Jadi kalimatnya kita sebut tidak efektif. Maka beberapa pertanyaan tertutup yang digunakan dalam transaksi adalah kecuali, yang tidak transaksi adalah C, A, delta. Oke, delta. Kenapa delta? Karena menanyakan alamat email, ya, menanyakan alamat email. Efektif ini sering digunakan karena teman-teman suka menggunakan kalimat-kalimat yang berulang, ya, berulang dan maknanya sama. Untuk itu kita biasanya menyarankan ini menjadi perhatian. Nah, efektif itu biasanya kata-katanya hemat. Nah, ini adalah contohnya. Kalimat efektif kecuali, ya. Jadi secara tidak langsung saya mengajarkan kepada teman-teman bahwa yang 4 itu benar, 1 salah, gitu ya. Nah, itu kenapa kita menggunakan kata kecuali, ya. Coba, masih ngantuk, Mbak? Ngantuk ya, lagi ngantuk ya. Ya, kurang tidur kelihatannya ya. Karena harus pagi-pagi berangkat ke sini jadi kurang tidur, ya. Yuk. Apa? Jawabannya? A itu kenapa tidak efektif? Karena sudah efektif ya pasti ya. B efektif, C efektif, D kenapa tidak? Karena berbagai macam jenis.
ya, sudah berbagai macam jenis pula gitu ya. Jadi ini kata-katanya tidak efektif, ya. Oke. Yang berikutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah ini sebetulnya tahun lalu pernah kita masukkan, dan tahun ini kembali kita masukkan karena semakin banyak kalimat perintah yang digunakan di dalam contact center. Ya. Sebetulnya Anda bertanya tetapi menggunakan kalimat perintah, gitu ya. Ya. Mohon diinformasikan nomor teleponnya. Itu perintah atau bertanya? Ya sebetulnya perintah, gitu ya, bukan bertanya. Tapi kita cenderungnya menggunakan sebagai kata tanya, gitu ya. Nah, sehingga banyaknya hal tersebut kita gunakan kemudian jadi oke, kita harus mengajak teman-teman contact center belajar menggunakan kalimat perintah. Ada permintaan, ada larangan, ada saran, dan ada ajakan. Bedanya, permintaan itu wajib, larangan itu haram, saran itu boleh dipilih, ajakan itu ya tergantung Anda, gitu ya. Ya, gitu ya modelnya. Nah, maka dari itu salah satu kalimat perintah larangan adalah ya, tidak diperkenankan. Ini ya. Tidak diperkenankan. Ya. Kalau yang A ini termasuk ke perintah apa? Permintaan. Kalau C termasuk saran karena pilihannya. Kalau D Pilihan. oh D bingung. E saran juga ya. Ini sebetulnya ajakan ya, ini saran ya. Baik. Nah, ada lagi kalimat penawaran. Ini kalimat penawaran khusus untuk outbound. Tetapi untuk semua kategori yang mendapatkan soal keterampilan itu akan mendapatkan juga soal outbound ini, ya. Yaitu kalimat penawaran itu ada 5, ya. Gimmick, harga, produk, fitur, dan manfaat. Gimmick itu hadiah, harga itu adalah potongan harga, produk itu banyaknya, fitur itu spesifikasi, manfaat itu adalah yang dirasakan pelanggan. Nah, sedangkan penolakan itu biasanya juga digunakan di outbound. Ini ada kata-kata tidak butuh, tidak punya uang, belum tahu, tidak percaya, tidak berwenang, sudah banyak, ya. Nah, salah satu contoh kalimat penolakan adalah sebagai berikut. Kecuali, coba jawabannya adalah kalimat penolakan. Apa? Apa jawabannya? Delta. Karena dia kewenangan berarti kecuali. Ini bicara ke atasan tidak beruang. Istri, bagian keuangan, bagian pembelian. Berarti yang benar adalah delta. Gitu ya. Nah, begitulah contoh soal-soal keterampilan. Ya. Clear, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari tadi kita tegang dengan mengerjakan soal. Kayaknya harus refresh dulu ya. Ya, kita refresh dengan apa? Fishball. Ya. Iya kan, saya kan ngajak teman-teman pembekalan, kan latihan di sini ya, fishball ya. Kalau nggak seru, kalau nggak dapat kesempatan gitu ya. Oke, setuju? Kok tidak sih? Setuju? Ah, tidak. Aduh. Ya, kapan lagi bisa tampil di sini di hadapan teman-teman semua, kan kayak gitu ya. Ya, biar dapat kesempatan gitu ya.
fishball. Atau Ya. mungkin kasih kesempatan ke teman-teman online Pak Andi. Apa? Teman-teman online Oh, yang teman-teman ada di Zoom. online yang ada di sana. Ayo, tampilkan yang online. Ada yang angkat tangan tuh yang online. Coba kalah ini teman-teman yang ada di sini nih. Iya. Ayo yang online. Saya kelihatan juga. Saya berhenti share ya? Oh enggak ya? Oh ini di sana di kontrolnya. Yang mengendalikan di sana. Oke. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Ya teman-teman semua, sampai ini kita sudah sampai di naskah percakapan ya. Oke, belum siap kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa, disiapin dulu ya, nanti kita ini kembali ke sana. Saya lanjutkan naskah percakapan. Naskah percakapan itu ada email, ada call. Ya, ada email, ada call, ada sosial media. Gitu ya. Ada email, ada sosial media, ada ya. Nah, teman-teman ini bisa mencoba ya. Nah, kalau soal email itu contohnya ada emailnya seperti itu, kemudian ada pertanyaannya. Biasanya pertanyaannya seperti ini contohnya ya. Nah, teman-teman kira-kira jawabannya apa? Kebaca kan kalau di belakang sini ya, baca ya. Ya, kebaca. Ya. Oke, oh iya, terlihat dengan jelas ya. Ternyata ada gambar saya di situ ya. Nggak lihat, harusnya menghadap ke saya biar saya lihat gitu ya. Oh iya. Nanti saya balik biar kelihatan. Nggak kelihatan ya. Jawabannya apa? Nah, baru kelihatan. Ini nyangkut. Nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Ini nyangkut soalnya. Oke, jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena tidak ada informasi mengenai prabayar. Ya, ini tidak ada informasi mengenai prabayar. Oke, jawabannya adalah C. Gampang kan? Gampang ya. Oke, kita lanjut. Untuk naskah percakapan ini terlalu kecil naskahnya, ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya, khususnya ya. Oke. Ya, ini percakapannya. Yang online bisa jawab kira-kira? Ayo. Jawabannya apa? Yang online menjawab C Pak Andi. C jawabannya. Oke, ini pasien rumah sakit. Salah ya, bukan pasiennya ya. Ini bukan petugasnya ya. Pelanggan yang ditangani adalah Erik Pradana. Mas Hendy ya yang ditangani, ini juga salah ya. Yang ini hall cek nomor telepon, ini juga salah ya. Nggak cek nomor telepon kan? Kan dicari yang benar kan? Edukasi kecukupan layanan, ini benar ya. Pada pagi hari, ini salah ya. Berarti jawabannya D dong. Ya. Oke, mantap ya. Nah, sudah. Gitu ya caranya ya. Baik. Itu naskah percakapan 5 soal. Naskah percakapan. Ya, jadi semua soal tadi 5 ya.
Oke, dan kemudian kita masuk ke manajemen kinerja. Tapi saya harus loncatin dulu ini karena soal ini sebetulnya soal perhitungan. Nanti hitungannya ya. Jadi nanti kita akan share cara hitungannya. Tapi kita coba lihat ya sama-sama ya. Ini adalah contoh soal hitungan ya. Jadi ada hitungannya seperti ini ya, dan biasanya ya dari situlah baru muncul jawabannya. Nah, di sini nilai itu prinsip dasarnya adalah pencapaian bagi target dikali bobot. Gitu ya. Karena nanti nilainya tidak ada, Anda harus hitung sendiri, gitu ya. Anda harus hitung sendiri. Kemudian untuk kinerja kontak center, ya, saya perlihatkan seperti ini ya. Kinerja kontak center seperti ini modelnya. Jadi ini yang tadi ini adalah soal untuk team leader, QA dan trainer. Tapi kalau yang ini soal untuk supervisor, manager, DC dan IT. Jadi itu bedanya ya. Jadi Anda harus menghitung rasio dan KPI ya. Seperti ini contohnya. Nanti kita akan latihan. Saya skip dulu. Untuk biaya itu untuk manajer akan menghitung biaya seperti ini. Ini contohnya. Nanti kita akan hitung kayaknya setelah sholat Jumat. Nah, untuk evaluasi kualitas ini juga akan kita laksanakan nanti ya, bagaimana cara menghitung kualitas ini untuk kategori team leader, QA dan trainer. Nah, ini khusus untuk IT dan manager, supervisor. Teknologi. Coba kita lihat di sini, teknologinya ada berbagai macam ya. Tapi saya kira orang-orang supervisor, manager ini familiar dengan teknologi ini, maka ini contoh soalnya. Jawabannya apa? CTI. Penggunaannya kecuali. CTI, penggunaannya kecuali. CTI itu bisa untuk pre-seating. CTI itu bisa untuk support dealer, betul. Pengaturan prioritas bisa, pengaturan jadwal tidak bisa. Ya, itu fungsi CTI ya. Ini soal service level, nanti juga kita akan bahas ya setelah sholat Jumat kayaknya ini. Kemudian beban kerja, nanti saya kirimkan Erlang Tools-nya, teman-teman akan menggunakan Erlang Tools nanti. Kemudian shift kerja ini untuk desk control, nanti kita akan hitung sore nanti. Dan full time equivalent juga sama untuk desk control, nanti kita bahas di sore hari. Saya masuk dulu ke analisa data ya. Ini karena menjelang sholat Jumat. Analisa data. Analisa data ini 10 soal. Itu adalah soal sebab akibat. Ada pernyataan, ini namanya pernyataan. Ini disebut sebagai alasan. Jadi pernyataan dan alasan ya. Yang harus teman-teman cari adalah apakah yang ini benar atau salah, yang ini benar atau salah. Kalau dua-duanya benar, baru cari sebab akibatnya. Tapi kalau ada salah satu yang salah, jangan cari sebab akibatnya. Gitu ya. Jangan cari alasannya, gitu ya. Nah, jadi contohnya ya, kita coba sama-sama. Contoh pertanyaannya, NPS. Yang pernyataan di atas benar atau salah? Kenapa salah? Promotornya lebih sedikit dari pasifesnya. Oke, berarti ini salah di atas. Yang di bawah 9-10 itu adalah promotor, 7-8 itu adalah pasifes, dan detractor itu 0-6.
Benar? Jadi ini benar. Ya. Salah benar. Jadi jawabannya adalah D, ya. D. Jawabannya adalah D. Gitu ya? Clear sampai sini, teman-teman? Baik, kalau gitu ya. Kelihatannya sudah clear semua ya. Baik, satu lagi ya. Matriks. Saya sudah memperkenalkan 3 matriks gitu ya. Ya, matriks yang pertama apa coba? Ya, matriks yang pertama adalah pengambilan keputusan ya, prioritas kerja ya. Matriks kedua apa? Pengembangan. Matriks ketiga adalah kepuasan. Gitu ya, ada 3 matriks ya yang kita gunakan di dalam ya. Nah, ini disebut sebagai matriks kepuasan. Silakan. Yang di atas benar atau salah? Yang tulisan merah itu nanti kalau di dalam soal itu tidak ada. Itu cuma panduan buat teman-teman. Yang tulisan merah prioritas pertahankan, perbaiki dan kurangi itu tidak ada di dalam soal nanti, ya. Anda harus hafal ya bahwa itu dimensinya, ya. Oke? Jadi apa jawabannya? Di atas benar atau salah? Benar? Di atas, di depan bilang benar. Benar? Salah satu prioritas adalah proses pengiriman. Proses pengiriman di sini berarti prioritas ya. Kepuasan yang rendah dan kepentingan tinggi. Kepuasannya rendah, kepentingannya tinggi. Benar dong ya? Nah, ini benar. Yang di bawah ketidakpuasan pada harga, waktu, dan antrian. Benar atau salah? Harga, waktu, dan antrian. Kan tidak puas semua itu. Ini adalah dimensi tidak puas. Ini dimensi puas. Tapi ini dimensi penting, ini dimensi tidak penting. Jadi kalau dikatakan ketidakpuasan berarti perbaiki dan prioritas, gitu ya. Berarti ini sebetulnya adalah benar. Hah? Ini adalah benar ya. Benar nggak? Benar ya, karena dimensinya semua berada di situ ya. Berarti benar. Dua-duanya benar. Apakah ada hubungannya? Dua-duanya benar, ada hubungannya nggak? Tidak ada. Karena yang di atas prioritas, yang di bawah adalah perbaikan. Gitu ya? Tidak ada hubungannya. Oke? Clear sampai sini? Teman-teman, lanjut. Oh ini kemarin ada yang minta ini, Pak, gimana? Oh enggak, ini bukan yang kemarin ya. Yang agent kayaknya. Nah, satu lagi adalah publikasi Twitter. Kebetulan ini kita pakai BPJS Ketenagakerjaan. Waktu mengerjakan ini 2 menit. Kalau tadi 1 menit, ini 2 menit. Semua soal hitungan butuh waktu 4 menit, ya. Nanti kita belajar hitungannya setelah sholat Jumat.
Yang di atas benar? Salah? Benar? Yang di bawah benar atau salah? Salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Ah, kenapa? Kan nggak apa-apa. Tulisan BPJS-nya kan boleh kan? Huruf kecil, huruf besar nggak ada masalah kan kalau Twitter kan? Nggak berpengaruh. Benar? Benar. Ada hubungannya nggak? Ada? Tidak ada. Ya, Anda yang bilang tidak ada loh ya. Tidak ada. Kenapa? Karena yang di atas membahas konten, yang di bawah membahas publikasinya. Oke. Masih ada nggak ya? Oh, habis.